Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ainun Naim dari jenjang studi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya salah satu peserta calon pendidik Madrasah Ibtidaiyah Kursiah jenjang MI. Di sini saya akan mempraktekkan micro teaching di kelas 4 dengan mata pelajaran SKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat ya belajarnya ya? Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu kita nanti akan belajar apa? SKI. Ya, SKI. Di sini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Ya, alhamdulillah sehat-sehat semua sehingga kita bisa hadir pada kelas hari ini. Alhamdulillah. Nah, ini nanti akan belajar SKI pada materi kepribadian dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti apa sih tujuan dari kita belajar kepribadian dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Nah, tujuan kita belajar mengenai kepribadian dan sifat-sifat Nabi Muhammad adalah nanti setelah peserta didik belajar, peserta didik diharapkan mampu atau bisa menghafal tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Nah, terus apalagi ada yang tahu? Nah, peserta didik bisa meneladani atau menerapkan dari sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan materinya, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Bapak akan mulai menjelaskan materi ya. Nah, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu Nabi Muhammad itu siapa? Ya, ya betul. Nabi Muhammad adalah putra dari Sayyid Abdullah dan Siti Aminah. Beliau lahir di Mekah. Betul. Nah, siapa itu Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad itu uswatun hasanah. Nah, beliau itu teladan bagi kita semua. Nah, Nabi Muhammad itu tauladan agung. Bahkan Al-Quran mencatat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya sesungguhnya engkau itu benar-benar mempunyai berbudi pekerti yang agung. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu kok bisa agung seperti itu? Nah, Nabi Muhammad itu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mempunyai sifat wajib para rasul yang berjumlah ada 4. Nah, apa saja sifat-sifat yang wajib bagi para rasul itu? Nah, sifat-sifat wajib bagi para rasul itu ada 4. Yang pertama, ada yang tahu enggak? Yang pertama itu sifat siddiq, yang artinya benar. Nah, Nabi Muhammad itu pasti benar apa yang diucapkan, bahkan perbuatannya Nabi Muhammad itu benar. Terus yang kedua, ada yang tahu? Ya, amanah. Nabi Muhammad itu amanah, artinya dapat dipercaya. Bahkan Nabi Muhammad itu
mendapat julukan Al-Amin, yang artinya jujur dan dapat dipercaya. Selanjutnya sifat yang ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan. Tugas para rasul itu menyampaikan risalah dari yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, Nabi Muhammad itu menyampaikan risalah kepada umatnya. Terus yang terakhir ada sifat fatona. Nabi Muhammad itu fatona, yang artinya cerdas. Baik, itu materi kepribadian dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, yaitu untuk berdiskusi secara berkelompok. Bapak mempunyai LKPD yang akan kalian diskusikan bersama kelompok. Bapak akan membagi kelompok yang terdiri dari 4 anak, ya. Nah, setiap kelompok ada 4 anak. Ayo, kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, ini Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nah, silahkan anak-anak kerjakan dan berdiskusi. Silahkan berdiskusi ya. Jangan memberikan jawaban kepada kelompok lain. Silahkan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Silahkan Bapak beri waktu 2 menit saja ya. 2 menit saja. Baik, silakan. Karena waktunya sudah selesai 2 menit. Baik, Bapak akan memanggil kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi, dan kelompok lain akan mengoreksi jawaban dari kelompok 1 ya. Nanti apabila ada kesalahan atau kekurangan, kelompok lain bisa menambahi, bahkan memberi saran pada kelompok 1 ya. Silahkan kelompok 1 dipresentasikan ya. Sudah. Kelompok terakhir silahkan maju ya. Betul. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah bisa tentang kepribadian dan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita belajar, setelah kita berdiskusi, Bapak mempunyai satu lagu yang bertemakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, sifat wajib bagi para rasul. Nah, Bapak akan menyanyikan terlebih dahulu. Anak-anak mendengarkan dulu ya. Nah, 1, 2, 3. Ada 4 sifat dari Nabi Muhammad: Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq itu benar, amanah terpercaya, fatonah cerdas, tabligh menyampaikan. Fatonah cerdas, tabligh menyampaikan. Bisa nggih? Nah, nanti setelah pembelajaran atau di rumah ini bisa dicatat. Nanti di rumah bisa dinyanyikan agar anak-anak bisa lebih menghafal, lebih mudah dalam menghafal. Dan kalau sudah menghafal, nanti anak-anak bisa meniru atau meneladani sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini alhamdulillah selesai. Anak-anak, Bapak mau tanya, tadi kita belajar tentang apa? Tentang kepribadian. Nah,
dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Setelah terus sifat-sifat Nabi Muhammad apa saja tadi? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Alhamdulillah, berat pembelajaran pada kali ini semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak maupun untuk bapak guru. Selanjutnya mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca tasbih bersama-sama ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.